There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku mau belusuan dulu, mau pergi ke semak-semak dulu ya. Nah, aku tuh lagi ngambil daun pisang gitu ya teman-teman. Jadi rencananya tuh hari ini tuh pengen masak pepes gitu ya. Pepes. Gimana sih ngomongnya? Pepes ikan ya teman-teman. Nah, kemarin tuh aku lihat channelnya temen aku, dia tuh lagi masak pepes ikan. Itu tuh bikin ngiler banget. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu pinter ya masak-masak gini. Terus aku juga belum terlalu mahir dan belum pernah sih masak pepes ikan. Ini tuh perdana gitu ya teman-teman aku masak pepes ikan. Jadi kalian yang penasaran tonton terus ya. Tapi kalau seandainya cara pembuatan aku salah atau mungkin resep aku salah, mohon dikoreksi ya teman-teman, bisa kalian share di kolom komentar. Nah, ini tadi aku udah ngambil daun pisang, terus ini daun pisangnya tuh aku bakar gitu ya biar layu. Soalnya kalau nggak dibakar kan takutnya nanti pas di apa gitu pecah-pecah gitu ya teman-teman. Jadi harus dibakar dulu. Waktu saat bakar-bakar si daun pisang ini tuh aku jadi keingetan waktu dulu tuh aku sering banget bakar-bakar daun pisang waktu di kampung, karena dulu tuh aku sama mamaku tuh bikin usaha sate padang gitu ya teman-teman. Jadi hampir setiap hari dulu aku di kampung tuh bakar-bakar si daun pisang. Jadi ini tuh semenjak di Medan baru ini lagi bakar-bakar daun pisang. Nah, di sini aku tadinya rencananya cuma mau pakai 1 lembar daun pisang, tapi ternyata nggak cukup. Akhirnya daun pisangnya tuh kepake semua ya teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya daun pisangnya kecil banget ya teman-teman. Sebenarnya kalau aku mau ngambil daun pisang di tempat depan rumah gitu, di belakang rumahku tuh bisa aja, karena kan itu umum ya, boleh siapa aja yang ngambil daunnya selama tidak merusak ya teman-teman. Jadi aku tuh mau ngambil ke sana tuh kayaknya mager banget, jadinya tuh aku ambil yang di belakang rumah tetangga aku. Jadi tuh daun pisang yang di belakang rumah tetanggaku tuh nggak ada yang tinggi-tinggi gitu, maksudnya yang besar-besarnya tuh tinggi-tinggi, adanya tuh yang kecil-kecil aja. Jadi udahlah aku ambil yang kecil aja karena mager aku nih mau keluar mau ambil yang daun besar. Soalnya becek teman-teman, banyak pacet di sini tuh, banyak banget pacet ya teman-teman kalau musim hujan. Jadi mager banget kalau harus pergi ke tempat-tempat yang basah-basah gitu. Nah, di sini tuh aku bikin pepesnya tuh nggak pakai daun kemangi ya teman-teman. Soalnya pak suami aku tuh kurang suka teman-teman sama daun kemangi, karena katanya daun kemangi itu langu banget dan getir banget kalau dimakan. Jadi aku tuh jarang banget masak pakai daun kemangi. Sebenarnya kepengen banget sih masak gitu ya pakai rica-rica, pakai daun kemangi. Terus pokoknya pengen menggunakan daun kemangi, tapi nggak bisa. Soalnya pak suami aku tuh nggak suka sama yang namanya daun kemangi. Jadi aku tuh gak pernah masak pakai daun kemangi. Kemarin itu pernah sekali ya teman-teman, dan ternyata memang pak suami tuh nggak suka, jadi nggak dimakan gitu. Jadi sekarang tuh agak nggak pernah beli sih yang namanya daun kemangi. Biasanya orang kalau masak pepes tuh pakai daun kemangi ya teman-teman. Cuman aku ganti daun kemanginya tuh jadi sayur kangkung. Jadi ini tuh nggak tahulah lucu mau gimana ya teman-teman. Semoga kalian nggak ketawa lihatnya, karena aku masak pepesnya tuh pakai daun kangkung gitu ya, sama sayur kangkung. Nah, tadinya tuh rencananya yang mau aku pepes tuh ikan kecil-kecil kayak gini, ikan dencis yang kemarin aku beli buat food prep. Maksudnya itu ini yang mau aku pepes gitu ya teman-teman. Tapi pas aku lihat ternyata ikannya tuh kecil-kecil banget. Kalau mau aku pepes tuh kayak
takutnya tuh banyak durinya gitu ya, jadi nggak aku jadiin gitu, maksudnya aku nggak jadi pakai ikan ini. Dan aku ingat kalau aku tuh punya ikan gembung kuring, jadi di sini tuh aku mau pepes yang namanya ikan gembung kuring. Kalau aku bilang ikan gembung yang besar-besar ini tuh adalah ikan gembung kuring ya teman-teman, nggak tahu deh kalau di daerah kalian bilangnya apa. Nah, dalam box ini tuh ada dua macam ikan. Yang pertama tuh ikan dencis dungun dan yang satunya tuh adalah ikan gembung kuring. Jadi yang mau aku pepes itu adalah ikan gembung kuring. Nah, di sini tuh karena ikannya masih beku, aku tuh mau bikin bumbunya dulu sambil menunggu si ikannya tuh nggak beku lagi ya. Untuk bumbunya nggak terlalu aku share ya teman-teman, karena aku tuh juga nggak tahu cara nge-share resep, soalnya aku tuh juga nggak terlalu pintar masak. Nah, kalau aku sekarang ini tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, cabai merah, dan aku pakaiin sedikit kemiri biar dia tuh lebih gurih. Nah, di sini tuh aku beli tadi 1 butir kelapa, cuman aku nggak pakai semua, aku cuman pakai setengah aja, soalnya takutnya kebanyakan gitu ya. Jadi kan sayang gitu. Aku buatnya cuman 2 ekor ikan aja. Nah, di sini tuh aku tadi udah giling bumbu halusnya, langsung aku campurin ke si kelapanya. Ini mau aku aduk-aduk ya, teman-teman. Nah, ini tuh nanti dikasih garam, ini tuh aku kasih garam terus sama aku kasih Royco. Pokoknya penyedap aku tuh cuman garam sama Royco ya. Bukan Royco, apa nama Masako ya, teman-teman. Kadang-kadang tuh aku juga pakai kaldu jamur, soalnya memang aku tuh suka banget sama kaldu jamur. Nah, setelah aku kasih bumbu perasannya, di sini tuh aku aduk-aduk lagi untuk si kelapanya sama si cabenya gitu ya, teman-teman. Nah, ini tuh setelah nanti tercampur rata dan bumbunya juga udah tercampur rata pada si kelapa, lanjut di sini tuh aku masukin si sayurnya. Aku tuh kurang bisa ya teman-teman untuk menjelaskan step by step cara memasak, soalnya aku tuh memang nggak terlalu mahir dalam hal masak memasak. Makanya ini bisa kalian lihat aja ya teman-teman. Atau mungkin kalau kalian ingin masak pepes yang belum tahu resepnya, kalian bisa cari di YouTube ya. YouTube tuh banyak banget cara-cara masak atau apapun yang ingin kalian ketahui tuh bisa kalian cari di YouTube sendiri. Nah, di sini tuh aku campurin dulu untuk si kangkung sama si bumbunya. Ini tuh udah kayak urap ya, teman-teman. Ini tuh kangkungnya nggak aku rebus dulu, aku masukin aja kayak gini biar dia tuh nanti mateng pas dikukus sama si ikannya gitu ya. Jadi kangkungnya tuh aku mentahin aja, maksudnya kangkung mentah itu aku campurin ke bumbu. Nah, lanjut di sini aku lihat ikannya ternyata sudah mulai cair ya, sudah mulai lembut. Di sini aku cuci lagi bersih karena nanti mau aku potong-potong gitu untuk perutnya biar dia tuh bumbu-bumbu dari si pepes nanti bisa masuk ya ke dalam dagingnya. Ya, nggak tahu lah ini benar atau salah ya teman-teman cara masak aku. Yang penting ini aku tadi lihatnya tuh di channel YouTube juga. Jadi ini tuh masih perdana. Semoga lah ini tuh rasanya enak ya, nggak apa namanya, nggak gagal gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh setelah aku potong-potong untuk si ikannya, untuk ikannya tuh aku nggak pakai banyak-banyak ya teman-teman. Aku cuman pakai 2 butir aja, maksudnya 2 ekor ikan. Jadi rencananya tuh 2 ekor ikan pakai ikan gembung, terus yang satu bungkus lagi aku mau coba pakai ikan yang kecil-kecil tadi, ikan dencis ya. Jadi totalnya aku bikin pepesnya tuh 3 bungkus gitu. Nah, 3 bungkus itu tuh bisa untuk 2 kali makan ya kami teman-teman. Nanti aku bakalan masak temennya juga. Cuman nggak terlalu aku share ya, soalnya ini tuh aku juga buru-buru. Aku tuh mau ambil barang jahitan gitu ya teman-teman. Jadi ini sedikit buru-buru untuk masak-memasaknya. Kemarin kan aku bilang sama teman-teman kalau aku tuh udah nggak jahit lagi. Itu tuh bukan berarti aku kosong banget gitu ya, nggak jahit-jahit, bukan ya teman-teman. Jadi aku tuh masih jahit, cuman aku nggak jahit sebanyak dulu gitu. Kalau dulu kan sampai lembur, sampai aku tuh kayak nggak tidur, sampai lupa makan gitu ya. Cuman kalau sekarang ini tuh aku jahitnya tuh kayak
hanya untuk mengisi waktu luang aja gitu, waktu kosong, hanya untuk iseng gitu ya teman-teman, nggak terlalu fokus. Jadi kadang-kadang tuh setelah selesai bikin video, kadang-kadang udah edit gitu kan, kadang-kadang tuh nggak ngantuk gitu, bingung mau ngapain. Kalau mau main HP terus takutnya nanti jadi pemalas ya teman-teman. Makanya aku ambil kerjaan yang memang nggak terburu, terus aku bisa ngerjainnya tuh kayak sambil waktu-waktu selang aku gitu, sambil untuk aku santai-santai gitu ya kan. Pokoknya untuk mengisi waktu kosong aja, karena jujur waktu kosong aku tuh banyak teman-teman. Kalau aku nggak kerja banyak banget waktu kosong, jadi kalau aku nggak manfaatin ya nanti tuh bakalan aku tuh jadi tukang mager gitu ya, nggak bermanfaat banget hidup aku jadinya. Jadi aku tuh kayak manfaatin waktu luang aku tuh kayak menjahit baju, soalnya aku juga hobi kan jahit baju. Jadi kayak kalau nggak punya kerjaan itu tuh kayak berasa bingung gitu karena udah biasa kerja. Nah biasanya tuh untuk hasilnya tuh memang nggak sebanyak yang kemarin ya teman-teman, untuk gaji aku tuh nggak sebanyak yang dulu, tapi sekarang tuh kan pengatur keuangan tuh udah beralih profesi ya, karena aku tuh kemarin lelah banget teman-teman ngatur keuangan, jadi sekarang tuh aku percayakan aja sama Pak suami untuk mengatur keuangan. Jadi aku tuh hanya diberi uang belanja untuk keperluan dapur gitu ya, untuk beli sayur, jajan anak gitu. Pokoknya aku cuma dikasih belanja itu aja. Paling nanti kalau memang aku butuh uang, aku tuh minta gitu ya sama Pak suami. Seperti pembayaran sewa rumah, untuk listrik, air, itu udah Pak suami yang megang ya teman-teman, bukan aku lagi. Jadi aku tuh mau rilekkan otak aku biar aku tuh nggak bingung lagi harus mikir-mikirin bagi uang sana sini. Alhamdulillahnya sih Pak suami mau gitu ya. Dulu nggak mau ya teman-teman. Aku tuh udah beberapa kali untuk mengalihkan keuangan ke Pak suami. Cuman Pak suami itu banyak nggak maunya gitu. Takut puyeng katanya, takut pusing. Jadi aku tuh terakhir bertahan lama-lama tuh aku capek sendiri. Dan akhirnya di Januari kemarin di tanggal 1 sebenarnya kami udah komunikasi di akhir tahun kemarin ya. Jadi alhamdulillahnya setelah aku kasih masukan gitu ya teman-teman, jadi Pak suami itu mau menerima dan akhirnya keuangan sekarang dipegang oleh Pak suami. Jadi kalau seandainya uang kerjaku, uang jahit aku itu utuh untuk aku ya teman-teman. Jadi itu pribadi aku sendiri mau aku pakai buat apa. Oke deh, lanjut di sini tuh aku tuh tadi udah siap pepes ikannya ya. Cuman aku tuh nggak jelaskan gitu ya teman-teman step by stepnya karena memang nggak ngerti untuk menjelaskan seperti itu. Jadi kalian tonton aja videonya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngerti, kalian bisa cek resepnya tuh di apa ya, di channel YouTube para pemasak yang handal gitu ya teman-teman. Oke deh, lanjut di sini tuh aku sambil ngukus apa namanya ya, maksudnya si pepes. Di sini aku sambil mau cuci piring juga karena ada beberapa piring kotor tadi yang aku pakai untuk masak. Nah sekarang tuh kalau hidup air tuh langsung garcep ya teman-teman cuci piring, soalnya memang aku tuh nggak suka banget kalau udah katanya piring tuh numpuk. Makanya aku tuh kalau udah hidup air aku langsung cuci piring. Sebenarnya aku tuh suka banget cuci piring teman-teman, cuman kadang-kadang air itu ngajak berantem, kadang hidup kadang mati gitu. Jadi aku tuh kayak kalau mati itu gimana cara cuci piringnya ya. Makanya kadang tuh suka bertumpuk di wastafel. Kadang-kadang sih kalau memang aku lagi rajin aku bawa ke kamar mandi gitu ya. Jadi aku cucinya di kamar mandi. Cuman kadang-kadang tuh karena udah menumpuk di wastafel tuh kayak mager banget mau mindahin lagi ke kamar mandi. Jadi biasanya aku nunggu air hidup. Nah kalian tahu kalau nunggu air hidup tuh biasanya tengah malam. Jadi aku tuh sering banget sebenarnya cuci piring tuh malam-malam ya teman-teman, kayak jam 10 malam, jam 11 malam tuh suka banget cuci piring. Cuman akhir-akhir ini tuh jarang sih aku cuci piring malam karena air itu di jam 2 siang tuh sekarang udah lancar gitu. Makanya aku sekarang record videonya ganti waktu gitu ya teman-teman. Jadi jam 2 siang, kadang sore gitu. Pokoknya di mana waktu terang, di situ aku nge-record video. Nah wastafelnya tuh jadi kayak lapang banget ya teman-teman semenjak aku rombak. Ini tuh berasa lega banget. Jadi kalau cuci piring tuh nggak sempit lagi. Makanya tuh jadi kayak leluasa gitu ya cuci piringnya.
Nah, lanjut di sini tuh udah selesai cuci piring, aku mau cek dulu untuk si pepesnya. Ternyata ini tuh belum masak ya, teman-teman. Aku tutup lagi. Dan di sini tuh aku lanjut lagi untuk sapu-sapu karena memang lantainya tuh banyak kerimahan dari masakan aku yang jatuh. Aku nggak ngepel hari ini karena tadi malam tuh sebenarnya aku tuh udah ngepel ya. Jadi aku tuh nggak ngepel untuk hari ini. Nah, kalian gimana kabarnya teman-teman? Udah pada ngepel, udah pada sapu-sapu, atau udah pada masak nih? Kalian bisa share di bawah kolom komentar ya. Maaf ya teman-teman kalau dubbing aku sedikit jelimet, sedikit gagap ya teman-teman. Soalnya memang aku tuh dubbingnya buru-buru karena aku tuh mau pergi lagi. Soalnya aku tuh mau ngambil jahitan gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya aku udah selesai maksudnya udah selesai edit video ini ngambil videonya, maksudnya ngambil video terus aku edit langsung aku dubbingin. Jadi setelah selesai dubbing aku baru berangkat ngambil jahitan gitu ya teman-teman. Jadi garcep banget gitu, makanya bingung banget sih sebenarnya apa yang mau didubbingin. Mau dubbing cepet-cepet juga takutnya kalian tuh nggak nyaman dan takutnya tuh kalian malah nggak tahu ya apa yang aku sampaikan. Tapi aku mengucapkan terima kasih banget untuk teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Untuk kalian yang selalu support, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Nah, ini tuh udah mateng ya. Tadi tuh pas aku cek ternyata belum mateng dan ini aku cek lagi dan alhamdulillahnya pepes aku udah mateng. Di sini tuh mau aku ambil satu karena aku mau makan siang bareng sama Pak Su. Nah, ternyata ini tuh rasanya enak banget teman-teman dan rasanya tuh pas banget, manis, asin, gurihnya tuh pas. Untuk ikannya tuh matang merata dan untuk kangkungnya juga masak. Untuk kelapanya juga itu tuh gurih banget. Itu tuh nggak tahu sih aku muji masakan aku sendiri atau apa, cuman memang aku rasain itu enak banget. Mungkin next time aku akan coba lagi masak pepes dan aku akan belajar lagi caranya yang lebih detail ya teman-teman. Nah, ini dia pepes aku udah masak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin juga sampai di sini juga ya teman-teman video aku. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah menonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.